untuk sectionnya, partingnya adalah seperti ini, dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini bagian puncak kepala. Sorry, nunduk sedikit. Dimulai dari area penipisan, kita tarik garis lurus ke belakang. Ini diambil bentuknya agak horseshoe ya. Jadi agak melengkung sedikit di bagian puncak kepala. Nah, kemudian bagian samping ditarik garis dari golden point lalu ke belakang telinga. Begitu juga yang sebelah kiri juga sama. Lalu yang belakang. Nah, ini yang penting adalah kita tentukan untuk tingginya bagian yang memisahkan bagian bawahnya. Kita mulai gunting dari bagian belakang. Kita tundukkan kepalanya. Lalu ditarik, disisir sekaligus secara horizontal. Lalu kita tarik lebih tinggi dari parting. Di sini kita boleh menentukan dulu kepanjangannya. Boleh dilebihkan dulu sedikit. Garis guntingannya lurus. Pastikan posisi jari kita juga lurus, jangan mengoval. Di sini sudah terjadi sebuah trap. Lalu kita tinggal gunting parameter di bawahnya. Dengan ini tujuan saya adalah ingin memberikan trap supaya ada volume di bagian di bawah tulang kepalanya. Gunting secara freehand. Tahan dengan sisir. Kita boleh agak panjangkan dulu sedikit. Kenapa saya tidak memegang dengan jari? Supaya tidak ada pengangkatan dan hasil jatuh rambutnya lebih natural. Nah, di sini Sobat VBD bisa melihat dengan cara saya melakukan layer dulu atau trap dulu, kemudian baru membentuk pola di bawahnya. Jadi jatuhnya lebih ringan. Setelah menggunting bagian bawahnya, saya akan gunting bagian berikutnya. Di sini saya akan membuat section yang disconnect dengan bagian bawahnya. Tujuannya adalah supaya nanti kita bisa menciptakan lebih banyak movement dalam guntingan ini. Cuman mesti diperhatikan, nanti kita harus menentukan dulu kira-kira kepanjangan bagian atasnya ini seberapa. Di sini saya tidak ingin membuat bob ini terlalu tinggi layernya, karena masih ingin kesannya lebih tegas. Dan juga ketika di styling lurus ataupun wave, jatuhnya itu masih bagus apabila trapnya tidak terlalu tinggi. Sisir 90 derajat posisi kepala ya. Ya, di sini jadi kita tidak menyambung patokan yang di bawah ya, kita bikin patokan baru. Kita panjangkan dulu. Apabila belum yakin, kita bisa agak panjangkan dulu. Lalu kita lihat. Nah, di sini saya kurangin lagi sedikit. Saya kurangkan kurang lebih 1,5 cm. Lalu vertikal juga, jangan lupa didorong ke section sebelumnya. Karena dalam garis guntingan bob, penting selalu kita melakukan over direct atau pendorongan ke section yang sebelumnya supaya pola guntingannya itu square, tidak oval. Ya, ambil lagi. Kita lakukan terus sampai ke belakang telinga. Nah, di sini karena rambutnya ikal, saya tidak menariknya atau menyisirnya terlalu kencang karena bisa mengakibatkan lari dari pola. Jadi kita sisir secara ringan saja namun rapih. Setelah selesai membuat internal layernya, lalu kita gunting polanya. Polanya kita agak panjangkan sedikit dari yang dalam. Jadi dengan teknik seperti itu, kita membuat dulu layernya, lalu baru kita gunting polanya. Selain waktunya juga lebih singkat, dan kita sekaligus sudah memberikan efek lebih ringan, tanpa mengurangi garis yang masih terlihat tegas. Bagian samping, kiri dan kanan sama, saya akan buat juga layernya dulu. Disisir vertikal, agak diagonal sedikit, diagonal forward. Ambil patokan belakang. Nah, ini kita tarik semuanya ke atas, maximum layer
posisi kepalanya tegap, kita tarik 180 derajat. Nah, patokannya yang pendek ini kita akan garis gunting lurus. Jadi di sini kita akan gunting yang dinamakan layer maksimum layer ya, jadi 180 derajat. Lalu kita akan rapikan polanya sehingga menghilangkan kesan tipis di bagian ujung. Kita panjangkan dulu. Nah, di sini juga jangan lupa bagian telinga kita lepaskan tensinya supaya tidak bolong. Karena seringkali ketika gunting bob, ketika kita agak sedikit lalai, bagian sini suka sedikit cowak. Bagian paling atas kita turunkan, sisir. Kemudian bagian atasnya dibagi sesuai dengan belahan alaminya. 90 derajat. Karena saya tidak ingin memberikan kesan yang layer yang terlalu pendek. 90 derajat. Lalu kita panjangkan. Jadi dari patokan yang di bawah kita panjangkan kurang lebih 2 cm. Jadi untuk bagian belakang kita tidak menyambung polanya ya. Kita membuat pola yang disconnect. Tapi pada akhirnya selagi kita texture, kita akan menyatukan seluruhnya menjadi satu kesatuan. Dorong juga ya satu section ke section sebelumnya. Nah, jadi waktu nanti kita styling wave itu jatuhnya akan lebih modern dan lebih bagus. Terus kita lakukan sampai ke belakang telinga. Setelah sampai belakang telinga, bagian samping kita sisir vertikal. Kita ikuti teknik yang sama dengan belakang. Nah, patokannya kita ngikutin yang panjang yang bagian belakang. Hati-hati. Sini. Jadi di sini kita ada 2 disconnection ya. Ya, tahap selanjutnya setelah selesai dengan pola dan strukturnya, kita lakukan texturizing. Mulai dari bagian yang paling bawah, yang pertama kita gunting. Nah, ini kita akan lakukan texturizing. Karena rambutnya cukup tebal, kita bisa sedikit lebih berani dalam melakukan texturizing. Terutama untuk bagian dalam. Supaya kesan airy bob ininya bisa dapat. Ini saya melakukan texturizing dengan teknik dry cut. Guntingnya juga khusus untuk gunting dry cut. Untuk gunting sliding. Untuk bagian disconnection-nya, kita akan lakukan sedikit blending dengan cara pengambilan vertikal. Tapi kita jangan buang sudutnya dengan deep point cut. Kita akan lakukan ini ke seluruh bagian kanan dan kiri. Selain dengan secara vertikal, setelah itu kita lakukan dengan cara horizontal. Untuk bagian samping, kita ambil dari bagian paling bawah. Lalu kita lakukan tekstur secara horizontal. Agak ditarik ke belakang. Setelah blending, baru kita sama seperti belakang, kita ambil horizontal. Jadi 2 kali, pertama vertikal, kedua horizontal. Jangan terlalu tipis ya, bagian ujung. Kita bisa lakukan chopping di bagian dalam. Hanya membuang sedikit. Apabila klien Anda juga rambutnya flat, kita bisa melakukan teknik ini.
Oke Sobat CBD, kita akan langsung saja ke proses pre-lightening. Untuk tahap awal pre-lightening, saya akan gunakan Miranda Bleaching Powder sebanyak 30 gram. Kemudian kita akan campurkan dengan CBD Color Max Developer 9%, 1:2. Pemilihan developer juga harus disesuaikan dengan kondisi rambutnya. Apabila rambutnya sensitif, kita bisa menggunakan developer 6%. Jangan lupa juga selalu menggunakan timbangan supaya ukuran itu selalu tepat dan formulanya bisa lebih konsisten hasilnya. Untuk batangnya, saya gunakan CBD Color Max 6.2 sebanyak 80 gram, dicampur dengan CBD Color Max Blue sebanyak 4 gram, lalu keduanya dimix dengan developer 3% dengan ratio 1:1,5. Untuk formula Violette Blast, bagian akar, saya gunakan CBD Color Max 5.0 sebanyak 40 gram, dicampur dengan Miranda Professional Purple sebanyak 5 gram, lalu dimix dengan developer 3% dengan ratio 1:1,5. Ya, sekarang saya akan aplikasikan dulu bagian akar. Ini kita bagi dulu ya rambutnya kanan kiri supaya rapi. Kita akan oles sepanjang 2 cm pada bagian pangkal. Hati-hati ketika mengoles, karena bagian rambut yang undercoatnya sudah tinggi itu mudah sekali berbekas apabila kita memberikan warna gelap bagian akar. Jadi seluruh diaplikasikan ke seluruh bagian akar sekitar 2 cm, baru kita mulai lagi melakukan root blending dengan cara memulai dari bagian tengah. Kita ambil satu slice, lalu kita lakukan waving atau sulam. Kita ambil foil, lalu kita pakai formula yang untuk akar. Kita aplikasi kurang lebih setengah kepanjangan rambut maksimal. Lakukan teknik tersebut sampai ke seluruh bagian kepala. Lalu kita aplikasikan base-nya seperti ini. Kita oles pada tengahnya. Bagian ujung dibiarkan karena kita nanti ingin memberikan efek gradasi lebih terang. Jadi setelah selesai kita aplikasi seluruh bagian rambut setengah seperti ini. Baru nanti terakhir kita ratakan ke ujung supaya ada gradasi. Untuk bagian atas kita aplikasi dulu kurang lebih sampai setengah kepanjangan rambut. Lalu kita jangan lupa melakukan blending dengan ibu jari untuk memblend bagian gelap ke ungunya seperti ini, supaya garisnya dia tidak terlalu patah. Oke, ini kita biarkan. Setelah semuanya selesai, kita aplikasikan formula kedua untuk batang hanya sampai setengah sampai 3/4 batang rambut. Didiamkan 10 menit, kemudian baru kita aplikasikan ujungnya hanya dengan cara menarik formula yang di tengah ke ujung. Ini kita lakukan ke seluruh bagian rambut hanya sebentar saja, sekitar 5 menit. Lalu segera dibilas.